Ribuan pengemudi ojek online atau ojol menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta biaya potongan aplikasi diturunkan karena dianggap memberatkan. Ribuan driver ojek online memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat mulai siang tadi. Mereka terdiri dari berbagai komunitas dan gabungan sejumlah aplikasi ojek online. Mereka mengklaim aksi diikuti 10.000 driver ojol yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Adapun rencananya demonstrasi digelar di sejumlah titik, yakni Istana Merdeka, kemudian ke sejumlah kantor ojek online, yakni di wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam orasinya pemirsa, mereka meminta biaya potongan aplikasi yang mencapai 20 hingga 30% diturunkan karena dianggap memberatkan. Mereka juga meminta agar pekerjaan ojek online dilegalkan dalam undang-undang. Sementara itu polisi menyiapkan 1.784 personil untuk mengamankan aksi ini. Adapun untuk rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo bersifat situasional. Disejahterakan aja untuk seluruh para driver yang ada di Nusantara, di Jabodetabek, jangan ada dibeda-bedakan argonya. Dan juga turunin untuk potongannya. Hilangin slot dan lain-lain. Argo goceng. Acengnya hilangin. Kasihan. Tolong lihat driver yang lama, jangan buka-buka aplikasi baru lagi atau masukin driver baru lagi, kasihan. Perhatikan driver yang lama. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat sore Hendri, bagaimana suasana aksi demo ojek online sore ini? Ya baik, Nadia, Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait situasi terkini yang terjadi di Patung Kuda. Memang aksi demonstrasi sendiri memang masih tetap terjadi. Karena memang aksi demonstrasi terjadi sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang hari. Namun hingga saat ini memang aksi demonstrasi masih terjadi. Jika kita dapat gambarkan kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, memang ini memang masih terjadi bakar-bakaran ban. Lalu aksi-aksi massa penyampaian aspirasi juga masih dilakukan oleh para ojek online. Tentunya untuk tuntutan yang disampaikan diantaranya yakni terkait meminta payung hukum untuk pemerintah agar para driver ojek online ini bisa tidak dilakukan suspend secara mendadak ataupun hal-hal yang masih dianggap ringan begitu. Karena memang tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu driver ojek online yang mengatakan bahwa keluhan mereka terkait adanya aksi yang dilakukan di depan Patung Kuda ini meminta agar pemerintah, Kementerian Kominfo ini bisa menerima apapun yang mereka sampaikan terkait adanya potongan-potongan tarif yang mereka dapatkan. Bahkan adapun suspend yang dilakukan oleh perusahaan yang memang semena-mena melakukan suspend untuk para pengendara ojek online ini sendiri. Memang mereka juga menyampaikan terkait adanya keluhan ini sendiri juga karena memang para pengguna ojek online sendiri ini juga tidak nyaman dengan harga-harga yang dinaikkan pada aplikasi ojek online itu sendiri. Juga tentunya jika kita berbicara terkait keamanan, ini memang sejumlah keamanan masih tetap dikerahkan dari gabungan kepolisian dan juga TNI. Ada sekitar 1.700 pengamanan yang dilakukan, dan memang di depan Patung Kuda ini sendiri juga ada pun pagar beton dan juga kawat berduri yang masih dikerahkan tepatnya di sekitaran Patung Kuda. Tentu jika kita berbicara terkait arus lalu lintas, Valeri dan juga pemirsa, ini memang tadi sempat terjadi kericuhan pada sore hari karena memang para ojek online atau para aksi massa ini sempat menutup jalanan dari Jalan Merdeka Barat ini, dan memang hal yang terjadi itu sempat diamankan oleh kepolisian karena memang itu mengganggu sekali aktivitas lalu lintas bagi para pekerja memang sudah pada waktu jam pulang kerja begitu. Memang aksi massa ini sendiri masih tetap dilaksanakan karena memang aksi massa ini terus dilaksanakan karena mereka meminta respon dari Kementerian Kominfo terkait adanya aksi yang mereka lakukan terkait adanya
penyampaian terkait adanya kerugian ataupun ketidaksejahteraan yang dialami oleh para ojek online. Tentunya untuk aksi yang dilaksanakan ini memang gabungan dari koalisi ojol atau ojek online nasional yang melaksanakan aksi di depan patung kuda. Hingga saat ini memang situasinya masih berangsur aman dan damai, belum terjadi tanda-tanda kericuhan. Memang aksi dari para ojol ini juga sendiri masih terus menyampaikan aspirasinya, bahkan adapun yang juga mengibarkan beberapa bendera-bendera dari koalisi-koalisi para gabungan komunitas ojek online dan juga sempat melakukan bakar ban di depan patung kuda itu sendiri. Dan memang untuk terkait aksi demonstrasi ini sendiri, para ojek online mengharapkan bahwa pemerintah dapat mendengar keluhan-keluhan dari para ojek online untuk bisa menerapkan beberapa yang mereka tuntut, yaitu terkait adanya potongan yakni sebanyak 20% hingga 30% itu dihilangkan, dapat memberikan payung hukum untuk para ojek online agar mereka dapat mendapatkan kesejahteraan dalam melakukan pekerjaannya sebagai ojek online. Sementara Valeri dan juga Pak Pemirsa. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporannya langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Hati-hati dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun, hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes kesehatan ini merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20 hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesehatan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya, gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Taci Yassin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022. Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022, serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan.
Sebelumnya, Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Taj Yassin Maimun. Taj Yassin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara terkait proses yang diikuti Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam Pilgub Jakarta. Jokowi menyampaikan kemungkinan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur usai memutuskan maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sangat demokratis dengan banyak pilihan, semakin banyak partai yang koalisinya juga saling silang, tidak harus ini dengan ini, semuanya tergantung saya kira tergantung kalkulasi dari masing-masing partai politik, karena hitung-hitungannya mereka pasti punya mekanisme, proses, hitung-hitungan semuanya pasti punya. Mengundurkan diri Pak Pram, mengundurkan diri Pak Pram. Berdaftar. Harapannya apa untuk Golkar? Terima kasih. Kalau sudah selesai mestinya. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, majunya Pramono Anung ke Pilkada Jakarta membuka kemungkinan jembatan komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Pramono juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Kepiawaian Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, benarkah majunya Pramono Anung di Pilgub Jakarta membuka kemungkinan jembatan komunikasi antara Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, dan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, kemudian sudah bergabung juga politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Masi. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Bung Guntur. Baik, Bung Guntur, saya ke Bung Guntur terlebih dahulu. Pramono Anung disebut pemersatu hubungan Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Setuju dengan ini? Ya, memang Mas Pramono Anung ini memiliki karakter sosok yang bisa membuka komunikasi dengan siapapun. Beliau sosoknya humble, komunikator, dan juga bisa menyampaikan aspirasi dari semua kalangan. Jadi bisa menjembatani semua pihak. Dan saya kira keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, memilih beliau karena melihat konteks Pilkada DKI yang kalau kita melihat dalam sejarahnya penuh dengan tensi, penuh dengan dinamika sampai gegap gempita. Namun dengan dipilih sosok Mas Pramono Anung ini yang humble, maka disampaikan oleh Mas Pram sendiri, inilah politik yang gembira. Jadi menurut saya tidak hanya menjembatani komunikasi dengan siapapun, dengan banyak partai atau dengan banyak pihak, dan Mas Pram itu bisa diterima oleh semua kalangan, baik dari kader PDI Perjuangan sendiri, baik oleh pendukungnya Pak Jokowi atau pendukungnya Pak Prabowo. Jadi ini salah satu yang positif ya. Apalagi dalam konteks Pilkada DKI yang sering disebut sebagai barometer dari politik nasional, Mas Pram bisa menurunkan tensi politik Pilkada yang ada di Jakarta. Itu Mbak. Oke, artinya betul salah satu alasan diusungnya Pramono Anung untuk bisa menjembatani komunikasi tiga arah ini, Bung Guntur. Nah, tentu saja itu bukan alasan utama. Ketika Ibu Ketua Umum memilih beliau karena beliau adalah sosok yang kader senior di PDI Perjuangan, kemudian juga punya latar belakang pengalaman yang luar biasa. Beliau sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 80-an, kemudian juga pernah di legislatif, kemudian juga menjadi sekjen partai kami, kemudian juga pernah di pimpinan DPR, dan sekarang juga di eksekutif sebagai menteri kabinet. Jadi pengalaman yang kaya dan sosoknya yang humble, kemudian juga bisa diterima semua kalangan, khususnya bagaimana melihat kebutuhan yang ada di Jakarta itu menurut kami alasan yang utama kenapa sosok Mas Pramono itu ditugaskan oleh Bu Ketua Umum maju dalam Pilkada di DKI. Baik, saya ke Bung Riza, tanggapan dari pihak Anda, Bung Riza, silakan. Kameranya mungkin bisa disesuaikan terlebih dahulu, Bung Riza. Ya, sudah. Siap. Ya, bagaimana? Bisa dalam posisi landscape, Bung Riza, kameranya. Landscape. Baik, Bung Riza, tanggapan Anda dari PDIP menyebut bisa jadi Pramono Anung menjembatani komunikasi tiga arah antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. Tanggapan Gerindra, silakan. Ya, jadi pertama kami mengapresiasi pada akhirnya Partai PDIP mengusung kader terbaiknya, yaitu Mas Pramono Anung dan Rano Karto dalam Pilkada DKI Jakarta. Ini artinya bahwa PDIP memang memiliki banyak kader-kader terbaik yang bisa diusung dalam pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Itu juga artinya masyarakat Jakarta sekarang punya banyak pilihan. Bung Riza, mohon maaf memotong perbincangannya. Mungkin bisa dibetulkan terlebih dahulu posisi kameranya, Bung Riza. Mohon maaf sekali. Posisi kameranya masih terbalik. Baik, silakan dilanjutkan, Bung Riza. Akhirnya kami bersyukur setidaknya ada 3 pilihan bagi warga Jakarta, yaitu yang diusung oleh koalisi Kim Plus, yaitu Bang Emil dan Bang Susiono, kemudian juga dari Independen, Bang Dharma, kemudian juga dari PDIP, Bang Pramono, Bang Rano Karno. Yang ketiga,
tentu Mas Bang Pramono yang kebetulan Menseknek ya, mantan sekjen di PDIP, dekat dengan Ibu Mega, dekat dengan Pak Jokowi dan juga dekat dengan Pak Prabowo. Harapannya juga ini bisa mencairkan suasana politik Indonesia dan Jakarta sehingga semakin baik dan semakin kondusif. Hadirnya Pramono Anung di DKI Jakarta ini membuat suasana Jakarta dan tentu Indonesia semakin kondusif dan semakin baik. Dan tentu harapan kita ke depan, semua proses pilkada sejak awal tahapan pendaftarannya akan berakhir malam ini, penetapan, kampanye hingga pencoblosan dan proses MK nanti sampai pelantikan di bulan Februari nanti 2025 akan berlangsung dengan baik, hikmat, jujur, kondusif, dan akhirnya proses pemerintahan berjalan dengan baik dan seluruh warga Jakarta mendapat banyak pilihan dan insya Allah akan terpilih tokoh-tokoh Jakarta, tokoh-tokoh lokal, tokoh daerah, tokoh nasional, putra-putri terbaik bangsa sebagai kepala maupun wakil kepala daerah. Dan semua program-program daerah dapat berjalan sehingga pembangunan yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah. Oke, Bung Riza, tapi sebetulnya kedekatan antara Pramono dan Prabowo sedekat apa? Kabarnya keduanya sering berbincang isu politik. Bagaimana? Kabarnya Pramono dan Prabowo memang dekat dan sering membahas isu politik. Ya tentu Bang Pramono dengan Pak Menhan, Pak Prabowo Presiden terpilih sering berbincang ya. Kapasitas sebagai sesama menteri di kabinet Pak Jokowi, sebagai pimpinan partai politik, sebagai juga teman, sahabat, tidak diragukan lagi. Kedua tokoh ini pasti sering bertemu, sering berbincang, apalagi Bang Pramono Anung adalah orang yang santun, yang sejuk, yang baik, yang cerdas, tentu memahami dan mengerti. Apalagi Pak Prabowo orang yang sangat bijaksana, sangat demokratis, seorang yang negarawan, pasti menyambut baik semua tokoh-tokoh, jangankan sekelas Pramono Anung, siapapun bagi Pak Prabowo ya, semua baik. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang, itulah yang selalu sampaikan Pak Prabowo bagi kami kader seluruh Indonesia. Kami sebagai kader di seluruh Indonesia, kader partai selalu diajarkan, dinasihati oleh beliau agar menjadi kader-kader yang terbaik, menjaga suasana politik yang kondusif, selalu menjadi orang yang jujur, yang amanah, yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan selalu mencari teman, jangan mencari musuh, dan sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu yang kami terima 17 tahun bergabung di Partai Gerindra, dan insya Allah ini menginspirasi tidak hanya kami kader di seluruh Indonesia Partai Gerindra, tapi juga seluruh warga negara bangsa. Insya Allah nanti akan tahu bagaimana baiknya, bijaksananya negara Pak Prabowo. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju dan membanggakan. Baik, saya ke Bung Jerry. Bung Jerry, kenapa Anda mengeluarkan wacana jembatan komunikasi ini pasca Pramono diusung menjadi Cagup Jakarta? Baik Mbak Nadia, buat Mas Guntur, buat kawan juga saya, Mas Riza Patria, apa kabar Mas? Nah, kalau saya mulai dari kontekstual, memang kemarin saya di beberapa membedah sebuah ini kan saya salut kalau ketulusan hati daripada Pak Prabowo seperti dikatakan tadi oleh Mas Riza, itu memang sangat lekat dengan pribadinya gitu. Sosoknya yang santun, juga humoris dan sebagainya. Nah, memilih Pramono Anung ini tentunya saya salut juga ya buat PDIP ya, Mas Guntur, Ketum Megawati yang tentunya menentukan sikap. Memang kemarin ada beberapa nama yang tentunya melejitkan sebelum itu pertemuan Agus dengan ini Mbak Nadia dengan pimpinan di DKI PDIP juga istilahnya ada satu nama yang kemarin juga mungkin publik bertanya-tanya kenapa bukan Ahok, ya kan? Nah, tapi inilah PDI melihat bahwa Jakarta itu butuh calon seperti Pramono gitu. Nah ini menarik ya, karena kan duel antara RK itu dinanti ya kan, Pramono dengan RK dan juga calon independen. Nah kalau melihat berkaca begini loh,
PDIP sebetulnya dengan Gerindra itu Ibu Mega dengan Prabowo saya lihat itu tidak ada mungkin pemikiran orang saja ya yang mengatakan ada terjadi hal-hal yang ini, tapi baik-baik kalau saya nilai, saya lihat apa aja. Nah, Mbak Nadia, itu saya coba ingat ya, ketika di Amerika Serikat salah satu calon gubernur yang didukung oleh Donald Trump yaitu Brian Kemp, dia itu Georgia governor, dia gubernur di Georgia. Dia sebetulnya waktu itu sempat kurang sepaham dengan Donald Trump ya, dengan Make America Great Again, dan Donald Trump juga mengusung American First. Nah, tetapi waktu pidato, saya coba tangkap pidato beberapa waktu yang lalu, beberapa timing yang lalu. Si Donald Trump ini dia memuji kembali yang Brian Kemp, kendati Brian ini mengecewakan dia. Nah, memang di dalam Bung Jerry, artinya apakah ada sesuatu hingga komunikasi harus dijembatani oleh Pramono Anung? Atau seperti apa hubungannya? Ya, begini, kalau secara relationship, hubungan komunikasi itu kan ada verbal, non verbal ya. Kadang-kadang dari tatapan mata, terus dari tutur kata, gerakan body language kita itu udah menandakan sebuah komunikasi yang disampaikan. Nah, ini sangat menarik karena pilihan ke Pramono Anung. Pertama itu Mbak, Jokowi dekat dengan Pramono, ya. Waktu perkawinan Himawan, Pramono Anung itu anaknya itu Yusuf Kala dan JK itu datang di pernikahannya dia. Nah, otomatis itu menggambarkan, dan Pramono sama Jokowi selama ini enjoy gitu. Nah, begitu juga dengan Prabowo dengan Pramono itu kedua pribadi yang cukup dekat lah, seperti pernyataan tadi. Nah, kalau saya melihat begini, untuk Jakarta kenapa dipilih itu, ini mungkin barangkali saya cuma hanya menganalisis, coba untuk memberikan sebuah perspektif. Ini barangkali ini sebuah langkah agar pertama di Jakarta itu tetap kondusif, aman, dan kedua tidak ada karena kan kemarin putusan MK sudah memenangkan demokrasi, dan itu sangat dihargai oleh Pak Prabowo. Dia sangat, pidatonya kemarin juga dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nah, dengan putusan pasal 40 nomor 40 ayat 3 ada 4 hal di sana yang dijelaskan soal persentase, ada 8,5, 7,5 dan 6,5. Nah, bagi saya ini sangat menarik karena Pramono ini menjadi pilihan dan bahkan menjadi sebuah jembatan komunikasi bagaimana Jokowi dengan Megawati merapatkan juga kembali hubungan yang baik, tetaplah harmonis karena dalam politik itu kan biasalah, hari ini kita sedikit-sedikit terjadi konflik interest, besok kita baikan lagi, ya itu wajar saja Mbak Nadia. Jadi kalau saya nilai ini sangat baik, sangat tepat pilihan untuk sebuah jembatan. Nah itu bagi saya. Saya ke Bang Guntur. Bang Guntur, memangnya hubungan antara Jokowi dengan Megawati dan juga Megawati dengan Prabowo seperti apa? Apakah ada yang perlu dijembatani komunikasi antara ketiganya? Sebenarnya itu bukan isu ya Mbak dalam Pilkada Jakarta ya. Kalau dianggap bahwa Mas Pram itu memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak, iya. Mas Pram dengan Ibu Mega sudah 27 tahun. Dengan Pak Jokowi itu sebagai Menteri Sekretaris Kabinet itu 9 tahun. Dan juga dengan menteri-menteri termasuk Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Bahkan Mas Pram itu kan mengetahui segala rahasia-rahasia kementerian. Karena beliau kan Sekretaris Kabinet, sekretnya kabinet itu beliau tahu bagaimana pekerjaannya, bagaimana progresnya dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga tahu apa perusahaan-perusahaan yang ada di negeri ini, termasuk juga yang ada di Jakarta. Jadi kalau menurut kami ya, bahwa beliau dipilih bukan yang seperti diasumsikan di publik dalam tanda kutip dianggap sebagai titipan dari Jokowi, titipan dari istana, tidak. Beliau dipilih karena benar-benar sebagai sosok kader senior yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum sebagai juga bagian dari apresiasi terhadap kader, karena PDI Perjuangan adalah partai kader, sangat memprioritaskan kader, di mana kadernya memang mumpuni, berhasil, berkualitas, maka akan diberi kesempatan untuk terus mengabdi, untuk terus melayani, dan dipilihlah
Mas Pram bersama Bang Dul, ya, Bang Rano Karno untuk melayani masyarakat Jakarta. Tentu kelebihannya juga dari sosoknya Mas Pram itu seperti saya sampaikan tadi, sosok yang humble dan juga yang humoris. Kalau berkata tuh banyak hal-hal yang segar, yang cerdas, tidak menohok ya, tidak memukul pihak yang lain, tapi berusaha untuk merangkul ya. Sekaligus juga bisa memecah kebuntuan yang kita sebut, yang kita tahu setelah rivalitas pasca Pilpres tahun 2024 ini kan memang masih terasa sampai sekarang. Nah, Mas Pram ini bisa menjembatani, bisa membangun komunikasi dan bisa memecah kebuntuan itu, Mbak. Tapi sekali lagi yang paling utama tentu saja adalah kualitas beliau untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta itu, Mbak. Baik, Bung Riza, tanggapannya. Bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati dengan Prabowo? Gimana, nggak kedengeran? Halo? Bagaimana sebetulnya hubungan antara Megawati dengan Prabowo? Apakah memang perlu ada yang dikomunikasikan? Hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati sangat baik ya. Pertama, kita tahu Bung Karno dan Pak Sumitro punya hubungan yang baik di masa Orde Lama. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Ibu Megawati bahkan pernah berpasangan ya di Pilpres 2029, kita kenal istilah Megapro, dan sejak itu hubungan semakin baik, dan hingga hari ini terus terang Partai Gerindra dan Partai PDIP punya hubungan yang baik. Pak Dasko dengan Mbak Puan di DPR hari-hari bertemu berdiskusi, tidak hanya urusan DPR, tapi juga urusan pemerintahan, urusan bangsa dan negara. Dan terkait juga pilkada serentak, hubungan juga baik karena di banyak daerah dari 545 daerah yang akan pilkada serentak 27 November nanti, banyak sekali daerah-daerah di mana PDIP bersama Gerindra berkoalisi mengusung pasangan calon atau saling melengkapi satu sama lain. Dan alhamdulillah sekarang di Jakarta juga Gerindra mengusung Pak Ridwan Kamil Suswono bersama teman-teman Tim Plus, dan PDIP mengusung Pramono Anung dan Bang Rano Karno. Saya kira ini sesuatu yang baik, seperti yang disampaikan Bapak Prabowo beberapa waktu yang lalu, bahwa perbedaan itu baik, bahwa pilihan kita saling menghormati satu sama lain, tidak mengintervensi, menghargai, itulah demokrasi kita yang berwarna yang indah, saling menghargai. Di satu saat kita bisa berkoalisi, di satu saat kita bisa berkompetisi secara sehat dalam pilkada serentak, itu sesuatu yang baik lah. Inilah Indonesia, negara yang demokrasi, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentunya kita bangga hingga hari ini pemilu demi pemilu dapat berlangsung luber jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Inilah salah satu kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Apabila di satu daerah ada dinamika terkait pasangan calon, dan itulah bagian dari hal yang harus kita hargai. Justru kalau semuanya terlalu mulus, itu saya kira tidak baik. Justru adanya dinamika menandakan bahwa demokrasi di Indonesia hidup dan berkembang sangat baik. Kita hormati lagi, dan pada akhirnya kita serahkan pada seluruh warga bangsa untuk memilih pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani. Siapapun nanti yang terpilih, kepala daerah, wakil kepala setiap daerah, itulah pilihan rakyat yang harus kita hormati dan kita dukung. Sekalipun mungkin kita tidak memilihnya, kita dukung agar kepala daerah tersebut dapat menjalankan pemerintahan di daerah dengan baik, yang pada akhirnya dapat mensejahterakan seluruh warga bangsa di daerah masing-masing. Baik, terakhir saya ke Bung Jerry, singkat saja Bung Jerry, bagaimana menurut Anda Pramono bisa merangkul Jokowi, Megawati, dan juga Prabowo? Kalau bagi saya memang dari merangkulnya itu tergantung ya bagaimana pribadi seseorang. Apalagi ini kalau saya lihat ini ada bisa ke arah sana tanda petik. Seorang Pramono yang stay cool, saya boleh gambarkan dia melankolis ya. Ya, ada sifatnya yang melankolik. Nah, dengan Megawati juga yang agak sanguin lah kalau dalam dunia psikologis. Nah, dengan Pak Prabowo, jadi sebetulnya ditambah lagi dengan menariknya di sini Mbak Nadia ya. Dari Cipanas ya kan, pemilih terbanyak di Indonesia dengan PDKI, Pak Bang Ridwan Kamil dengan Suswono. Nah, ini pertarungan antara yang
saya katakan itu, Mas Pramono ini seorang birokrat dan eksekutif legislatif lah. Juga si Ridwan Kamil seorang eksekutif, seorang birokrat. Ya, tentunya ini sangat menarik. Yang paling utama itu dalam hal ini, mari kita ciptakan suasana yang paling peace ya, damai, untuk DKI. Karena kalau nggak ada damai kita itu agak sulit juga gitu. Jadi kita pecah lah. Mari sama-sama seperti kata Bang Mas Satria ya, Mas Risa, bahwa di DKI ini tentunya akan masyarakat bisa memilih mana yang terbaik. Ada 3 pilihan. Siapa yang terbaik itu? Karena yang akan menentukan DKI nanti ke depan itu adalah pilihan Anda. Jadi pilihan Anda, the best your choice ya. Dan kita pilih tentunya yang terbaik untuk Jakarta. Itu dia Mbak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Guntur, Bung Riza, dan Bung Jerry telah bergabung di ID Sore. Sehat selalu, selamat sore Bapak-Bapak. Ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, aksi demonstrasi driver ojek online di kawasan Patung Kuda Jakarta terjadi hari ini. Mereka menutup jalan dan melakukan aksi pembakaran di tengah jalan. Beginilah aksi unjuk rasa massa komunitas driver ojek online yang terjadi di kawasan Patung Kuda Monas Jalan Merdeka Jakarta hari ini. Para pengemudi ojek online ini mengenakan atribut dan jaket dari berbagai perusahaan transportasi online. Dalam aksinya, mereka melakukan penutupan jalan dan pembakaran di tengah jalan. Aksi ini menuntut pemerintah segera melegalkan profesi pekerjaan driver ojol dalam undang-undang. Mereka juga menuntut perusahaan aplikasi menurunkan biaya potongan aplikasi. Driver ojek online juga mengancam mematikan aplikasi saat melangsungkan aksi unjuk rasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di Jakarta, pemirsa, unjuk rasa pengemudi ojek online juga digelar di Yogyakarta. Masa konvoi dengan kendaraan dan berorasi meminta regulasi tarif dinaikkan. Masa dari berbagai komunitas ojek online di Yogyakarta menggelar unjuk rasa dengan melakukan konvoi mulai dari Tugu Palputih hingga kawasan titik 0 km siang tadi. Dalam orasinya mereka menuntut regulasi tarif pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Menurut mereka tarif penumpang sudah 2 tahun belum berubah, sedangkan harga BBM sudah mengalami kenaikan. Selama unjuk rasa digelar, para driver ojol sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dengan tarif penumpang. Terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak TNI. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pesan suara dari almarhumah Dr. Aulia Risma, dokter PPDS yang meninggal dunia diduga karena perundungan, viral di media sosial. Dari rekaman terdengar suara pilu dan curahan hati seorang anak yang tengah mengadu kepada ayahnya. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Viral pesan suara almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, korban dugaan perundungan PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, tersebar di media sosial. Pilu, pesan suara Dr. Aulia menuturkan bahwa kondisi fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Tak hanya kondisi fisik, Dr. Aulia juga meragu melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Karyadi. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh
Programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ. Ke 24 jam, Pak. Aku nggak tahu Pak bisa apa enggak, Pak. Diduga tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya dirundung hingga meninggal, ayah Dr. Aulia, Muhammad Fakuri, meninggal dunia. Miris, ayah mana yang tega mendengarkan pesan suara dari anak perempuannya merintih kesakitan. Ayah Dr. Aulia meninggal di RSCM Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2024. Kondisi kesehatan Muhammad Fakuri kian menurun pasca anaknya dimakamkan pada tanggal 13 Agustus silam. Kasus kematian Dr. Aulia hingga saat ini masih didalami polisi. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisikan keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di indekosnya pada tanggal 12 Agustus 2024. Polisi saat ini masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah penyebab kematian korban akibat perundungan. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar. Ya, jadi bukan dari perundungan. Selain investigasi dari Undip, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengerahkan tim investigasi guna mencari tahu penyebab kematian Dr. Aulia. Hasil investigasinya pun tidak diumumkan karena akan langsung diberikan ke pihak kepolisian sebagai bahan penyidikan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menyerahkan bukti dugaan perundungan yang dialami mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Penyerahan ini untuk mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Akan diberikan ke polisi sebagai dasar. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa gini, diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sih. Ini berbeda dengan bertolak belakang dengan statement dari dekan FK Undip itu bahwa tidak ada praktek itu. At the end of the day, buat saya kalau ini masuk ke ranah hukum, saya udah dorong ini ke ranah hukum, itu biarkan polisi yang. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibie mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPUD Jawa Barat. Pasangan ini didukung oleh 3 partai politik, yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie, konvoy dari kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoy menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Sementara bakal calon Wakil Gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Dedi Erwan dan Syaihu Ilham. Meski demikian, di hari terakhir ini, KPU Jawa Barat menutup pendaftaran hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Selasa sore. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPUD Jawa Barat. Dengan diiringi kesenian budaya sisingaan, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPUD Jawa Barat Selasa sore. Keduanya mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat. Keduanya diantar dan disambut ribuan simpatisan dan relawan yang memadati jalanan menuju kantor KPUD Jawa Barat hingga kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Situasi arak-arakan Deddy Erwan sempat memanas karena banyak relawan yang nekat menerobos masuk ke dalam kantor KPU, sementara pihak KPU membatasi tamu undangan. Setibanya di kantor KPUD Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pun disambut simbolis kirap. Ya, campaign itu kan Kang Erwan punya aktivitas sendiri. Selain ngurus Persib, juga ngurus masyarakat. Saya juga punya aktivitas sendiri. Dan mungkin juga nanti ada kampanye-kampanye yang bersifat seremoni. Dan kita akan menghindari hal-hal yang terlalu seremonial. Kita ingin mengutamakan, mengedepankan aspek-aspek yang substansial yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena seremonial nanti yang macetnya tambah parah, tambah banyak. Saya tidak ingin melakukan mengganggu ketertiban lalu lintas secara terus-menerus, sehingga kami ingin melakukan hal-hal yang lebih nyata di kehidupan masyarakat ini. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya, Deddy menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Pria berusia 53 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, yaitu sejak 2008 hingga 2018. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Deddy Mulyadi juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2003 hingga 2008. Deddy Mulyadi juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999 hingga 2004. Deddy Mulyadi maju bersama Erwan Setiawan. Erwan adalah anak dari Umuh Muhtar, manajer Persib. Erwan sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang pada 2018 hingga 2023. Pria berusia 54 tahun ini masuk sebagai anggota DPRD Kota Bandung pada 2014 hingga 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009 hingga 2014. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Andrasoni Dimyati Natakusuma hari ini mendaftar sebagai pasangan gubernur wakil gubernur Banten. Andra Dimyati mendaftar dengan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM minus Golkar. Pasangan Andrasoni Dimyati Natakusuma resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Pilkada 2024. Pasangan ini berangkat dari Ciwaru, Kota Serang menggunakan angkutan umum jenis Elf jurusan Banten Selatan menuju kantor KPU Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Andra Dimyati disambut massa yang menunggu di depan kantor KPU dan membawa bendera partai dan dukungan.
Pasangan ini didukung oleh sejumlah partai politik, parlemen dan non-parlemen, di antaranya Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, PSI, Garuda, dan Partai Prima. Insya Allah kita akan bekerja sama, berkolaborasi dengan 4 kota, 4 kabupaten di seluruh Provinsi Banten. Karena apa? Seluruh rakyat yang di kota tersebut, di kabupaten tersebut adalah rakyat Banten. Dan tugas gubernur adalah mengayominya, insya Allah. Pemirsa, pasangan Airin Ade telah resmi mendaftar ke KPU Banten. Airin berjanji memberikan yang terbaik untuk Banten. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada Rabu sore. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di aula utama KPU. Pemirsa, kembali di Aju Sore bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Rangkaian pemeriksaan akan berlangsung 2 hari, termasuk pemeriksaan psikologis. Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pemeriksaan berlangsung 2 hari, yakni pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologis di hari kedua. Tim dokter RSUD Dr. Sutomo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional akan melakukan pemeriksaan secara profesional kepada Khofifah dan Emil Dardak. Rumah sakit Dr. Sutomo bertanggung jawab kepada kesehatan jasmani dan rohani. BNN yang diwakili oleh BNNP dan Jawa Timur itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi ada pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus dapat bisa memisahkan tanggung jawab masing-masing. Dalam Pilkada 2024, Khofifah Indar Parawansa berstatus sebagai gubernur petahana dan menjabat sebagai gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Sementara itu, Emil Dardak menjadi pendamping Khofifah menjadi wakil gubernur periode 2019-2024. Ia juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Khofifah dan Emil Dardak akan mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Timur. Hari ini kami siap mengikuti proses sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur dari KPU, bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta bupati wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke KPU Jawa Timur pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selain pasangan Khofifah Emil Dardak yang sudah berdaftar pemilihan Gubernur Jawa Timur, juga akan diikuti 2 pasangan lainnya. Keduanya adalah pasangan Luluk Lukmanul Hakim dan pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar atau Gus Hans yang dijadwalkan akan mendaftar ke KPU Jatim malam ini. Jelang daftar ke KPU Jawa Timur, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, hadir di kantor DPW PKB Jawa Timur di kawasan Jalan Gayung Sari, Surabaya. Kehadirannya disambut sejumlah kiai di Jawa Timur, diantaranya Kiai Abdus Salam dan para kiai dari Surabaya.
Sebelum mencalonkan diri sebagai Cagup Jatim, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Lulu juga pernah menduduki Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Lulu, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari PKB. Meski hanya diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, serta banyak yang belum mengetahui sosok Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, pasangan ini optimis bisa menandingi dua paslon lainnya. Selain pasangan Luluk Lukman, Pilkada Jatim juga diikuti pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta. Risma Gus Hans rencananya juga akan mendaftar ke KPU Jatim malam ini. Risma sendiri saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Risma juga pernah menjabat Wali Kota Surabaya 2 periode. Tri Risma hari ini didampingi Zahrul Azhar Asumta atau yang biasa disebut Gus Hans. Gus Hans pernah jadi juru bicara Hovifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2028. Pasangan Risma, Gus Hans diketahui diusung dua partai, yakni PDIP dan Hanura. Sementara sisanya sebanyak 15 partai mendukung pasangan Hovifah Emil Dardak, diantaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, hingga Partai Perindo. Diketahui Hovifah dan Emil Dardak telah mendaftar ke KPU Jatim pada Rabu kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPUD Jawa Barat. Pasangan ini didukung oleh 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie, konvoy dari kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoy menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya, dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Deddy Erwan dan Syaihu Ilham. Meski demikian, di hari terakhir ini, KPU Jawa Barat menutup pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Selasa sore. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPUD Jawa Barat. Dengan diiringi kesenian budaya sisingaan, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPUD Jawa Barat Selasa sore. Keduanya mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat. Keduanya diantar dan disambut ribuan simpatisan dan relawan yang memadati jalanan menuju kantor KPUD Jawa Barat hingga kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Situasi arak-arakan Deddy Erwan sempat memanas karena banyak relawan yang nekat menerobos masuk ke dalam kantor KPU, sementara pihak KPU membatasi tamu undangan. Setibanya di kantor KPUD Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pun disambut simbolis kirap. Ya, campaign itu kan Kang Erwan punya aktivitas sendiri, selain ngurus Persib juga ngurus masyarakat. Saya juga punya aktivitas sendiri dan mungkin juga nanti ada kampanye-kampanye yang bersifat seremoni. Dan kita akan menghindari hal-hal yang terlalu seremonial. Kita ingin mengutamakan, mengedepankan aspek-aspek yang substansial yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena seremonial nanti yang macetnya tambah parah, tambah banyak. Saya tidak ingin melakukan mengganggu ketertiban lalu lintas secara terus-menerus. Sehingga kami ingin melakukan hal-hal yang lebih nyata di kehidupan masyarakat ini. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya, Deddy menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Pria berusia 53 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, yaitu sejak 2008 hingga 2018. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Deddy Mulyadi juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2003 hingga 2008. Deddy Mulyadi juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999 hingga 2004. Deddy Mulyadi maju bersama Erwan Setiawan. Erwan adalah anak dari Umuh Muhtar, manajer Persib. Erwan sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang pada 2018 hingga 2023. Pria berusia 54 tahun ini masuk sebagai anggota DPRD Kota Bandung pada 2014 hingga 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009 hingga 2014. Tim Liputan iNews melaporkan.